juga ya. Kayak apa namanya, diskotik pam. Ya warnanya tambahin ini Pak. Nah, goyang-goyang. Nah ini kebetulan di website itu ada pertanyaan ini. Mahukmu alladhi mahukmul imam alladhi yaqra dan mushaf fi salat jamaah. Yang hukumnya seorang imam itu membaca mushaf ketika imami sholat berjamaah. Ini nanti itu saya akan coba bandingkan dengan jawaban dari Tarjih Muhammadiyah untuk jawaban apa namanya ringkasnya la ba'sa bi qira'atil Qur'an dan mushaf fi sholatin nafil qiyamil lail. Ini melakhasnya jawaban ringkasnya itu tidak mengapa membaca Quran dari mushaf dalam sholat sunnah di sholat nafil seperti qiyamul lail yang populer ya, Ramadan misalnya ya. Amal fardu fa yuqra fi dzalika li 'adamil hajah ilaihi ghaliba. Adapun untuk sholat wajib maka dimakruhkan di dalamnya, dimakruhkan untuk membaca mushaf itu apabila li'adamil hajah, tidak ada kebutuhan apa. Misalnya sudah hafal malah baca, itu namanya tidak punya kebutuhan, tidak ada kepentingan, gitu ya. Fa in ihtaja fala ba'sa, kalau dia membutuhkannya, memang itu dibutuhkan, ya enggak apa-apa. Misalnya apa? Belum hafal atau apanya setengah juga berhenti kuadernya malah macet di tengah jalan, padahal jalannya lempeng tapi macet. Nah, gitu, kuadernya macet. Fala ba'sa bi qira'atin dalam mushaf ini. Dalam seperti itu maka tidak mengapa. Itu jawaban ringkasnya begini. Penjelasannya bagaimana? La ba'sa bi qira'atil Qur'an dan mushaf fi sholatin nafil wa qiyamil lail. Yang sudah lihat. Nah, ini dasarnya apa? Pertama, dia mengutip kitab Al-Mughni yang tulis Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Hambali, dia bermadzhab Hambali, juz 1 halaman 335. Beliau mengutip qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad, yaitu pendiri madzhab Hambali, menurut madzhab Hambali, la ba'sa an yusalliya bin nasil qiyam wa huwa yamduru fil mushaf. Tidak mengapa ya, seseorang itu mengimami sholat dalam keadaan dia ini melihat mushaf, itulah. Ini di pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau ini generasi ketiga terbaik abad ketiga Hijriah. Berarti ini bukan masalah baru, ya, ini masalah klasik sejak yaitu tahun 1000-an Miladiah, kurang lebih 1 milenium lebih yang lalu itu sudah dibahas. Jadi pertama saya pesankan jangan dikira ini masalah baru. Masalah imam membaca Quran, membaca mushaf itu bukan tema baru. Ini tema klasik, termasuk tema klasik. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu dibahasnya. Berarti kejadiannya sebelumnya lagi. Qila lahu fil fardhah, bagaimana kalau di dalam salat wajib? Jadi kalau salat malam ya, jadi al-qiyam maksudnya salat malam. Gimana kalau salat wajib? Qala la lam asma'i syai'an. Ya. Maka beliau katakan ya tidak apa. Saya tidak mendapati di dalamnya larangan tersebut. Kemudian Al-Qadi mengatakan yukra fil fardhi,
kariha ayo atau kuriha ayo, tapi kalau dia hafal jadi makruh. Kalau dia hafal dia baca jadi malah makruh. Dan dikatakan qad su'ila Ahmad al-imama fi mushaf Ramadan faqala idza ittara ila dzalika wa huwa hamidin an nafla wal fardhu fil jawaz. Kemudian juga ditanyakan bagaimana kalau Imam Ahmad itu ditanya tentang bagaimana kalau imami dengan mushaf di bulan Ramadan. Maka beliau katakan ya kalau memang kondisinya menuntut demikian ya nggak apa-apa. Nah, masih dalam pandangannya Ibnu Qudamah dalam kitab yang Mughni itu diriwayatkan dari Ibnu Hamid bahwa mau sholat sunnah mau sholat wajib itu kemudiannya sama, fil jawazi sama, sama bolehnya. Ini pendapat dari yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Sekarang apa dalilnya? Wadalilu ala jawazihi ma rawa Abu Bakr al-Asram wa Ibnu Abi Dawud bi asanidihima an Aisyah anna kanat ya ummuha Abdullah fil mushaf. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Asram dari Ibnu Abi Dawud dengan sanad dari keduanya dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa itu? Annaha kanat ya ummuha Abdullah fil mushaf. Bahwa Ibu Aisyah itu pernah diimami oleh budaknya, ya namanya nanti dakwan ya namanya budaknya itu fil mushaf dalam keadaan melihat mushaf. Berarti ini kejadiannya sudah sejak di zaman sahabat, sepeninggal Nabi itu sudah ada, yaitu kejadian yaitu seseorang dari budaknya Ibu Aisyah namanya Zakwan Basra itu yang imam beliau dalam keadaan melihat mushaf. Jadi ini masalah yang sudah cukup tua ya sejak generasi Rasul kedua sahabat bersama Nabi. Wasu'ila Zuhri ar-rajulin yaqra fi Ramadan fil mushaf faqala kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Demikian juga Az-Zuhri ditanya tentang seseorang yang imami di bulan Ramadan dalam keadaan membaca mushaf. Maka beliau katakan kana khiyaruna yaqra'una, bahkan ya, memang pilihan kami kalau bulan Ramadan malah kami membaca mushaf ketika imam itu malah jadi umumnya. Wa ubihat qira'atu bil mushaf li mawdi'il haja ila istima'il Qur'an wal qiyam bihi. Juga dibolehkan membaca mushaf apabila dalam kondisi membutuhkan, termasuk untuk ila istima'il Qur'an wal qiyam bihi. Jadi bukan cuma imam, makmum juga boleh. Misalnya pengen mensimak itu dalam arti bukan cuma dia kesempatan juga pengen dia murojaah, mungkin dia juga ada apa dikit-dikit, tapi dia ingin mengontrolnya sebagai makmum boleh. Jadi makmum juga ikut ini. Sekaligus misalnya kalau dia pas di bawah di belakangnya imam, mungkin dari dulu dikit dari imamnya, termasuk kalau dibalik, jadi imamnya nggak pakai mushaf, mungkin kalau dia sudah hafal, dia hafid, nah belakangnya itu tahu hafid, malah dia menikmati bacaan dari imamnya, kemudian dia membuka. Apakah boleh? Boleh. Itu. Nah, ini yang umum tadi kita sebutkan itu yang populer, memang yang populer kejadiannya itu memang sholat malam. Ya, itu sholat wajib nanti kita bahas. Artinya ada. Waktu saat al-karahah biman
yahfad bi annahu yastaghillu bidzalika an khusyu'i fi shalah. Adapun bagi orang yang sudah hafal, ya artinya bukan pasti, artinya secara umum lah sudah hafal itu, maka dimakruhkan kalau dia tetap memegang mushaf atau membaca mushaf. Karena apa? Dia akan sibuk pada hal yang menghalangi khusyuknya dalam sholat. Karena dia menggerakkan tangannya atau bagaimana. Jadi kalau memikirkan misalnya nanti kita sebutkan ya, umumnya itu kan karena ingin mengejar surah Mufassal. Mufassal itu dari surah Qaf sampai Anas. Berarti dari juz 27 ya. 27 awal sampai 3-4 juz terakhir itu kan diusahakan supaya imam itu ya menguasai 3 juz terakhir ya. 3,5 dari Qaf sampai Anas. Nah itu kalau imam dia sudah hafal, dia udah nggak usah pegang mushaf ya. Justru mungkin yang karena imamnya ada yang belum hafal, dia pengen murojaah sekaligus membantu imam kalau misalnya ternyata sempat lupa. Nah itu malah lebih afdolnya yang baca malah, yang melihat malah makmumnya, bukan imamnya. Kalau imamnya secara umum dia sudah hafal sebelumnya. Wa nadhar ila maudhi sujud li ghairi hajatin. Dia juga akhirnya kalau dia baca Quran, baca mushaf itu berarti kan pandangan wajahnya tidak ke tempat sujud kan. Jadi ke yang dibaca itu juga lama dimakruhkan. Wa qaliya bil mar'i ala itlaq bi anna al-'adah annahu la yahtaju ila dzalika biha. Dan dimakruhkan secara mutlak untuk salat fardu karena umumnya biasanya itu tidak membutuhkan hal tersebut. Ya. Ini pendapat yang lain. Nah kemudian pendapat dari mazhab Hambali. Sekarang kalau mazhab Syafi'i bagaimana? Di mazhab Hambali itu prinsipnya apa? Untuk sholat sunnah itu labar saja, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat fardu itu dimakruhkan, nggak sampai haram, dimakruhkan saja. Dimakruhkan itu juga penjelasannya tidak tunggal, tapi apa? Kalau sudah hafal maka makruh. Jadi kalau nggak hafal, seperti mengejar surah Mufassal, misalnya ingin baca surah Qaf, dia belum hafal, ada dia belum hafal, atau belum hafal, ya. Maka kemudian dia boleh, ya, kemampuannya hilang untuk sang imam sholat wajib dalam keadaan dia belum hafal, tapi dia ingin mengejar membaca surah Mufassal dari Qaf sampai Anas, pilihannya itu kalau mazhab Hambali. Nah, sekarang mazhab Asy-Syafi'i bagaimana? Yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' Sharh Muhadzab, dia katakan lau qara'a Qur'anan min mushafi lam tabtul salatuhu. Kalau dia membaca Quran mengimani maksudnya dengan melihat mushaf, maka tidak batal sholatnya, lam tabtul sholatnya. Sawa'un kana yahfadhu am la, baik imamnya itu hafal apapun tidak, tidak ada masalah. Kalau mazhab Syafi'i hafal nggak mengapa ketika imam itu membaca mushaf. Bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfadh al-Fatihah. Tapi bahkan dia wajib untuk membacanya kalau dia belum hafal surah Al-Fatihah. Dia wajib untuk melihat mushaf. Ya, mungkin asumsinya ini
apapun, wajib maupun sunnah. Wa dari dzakarnahu min anna al-qira'ata fil mushafi la tabtus as-salat. Pada pula Bapak Malik Bapak Susu pemaham Ahmad. Ini dari kasus beliau saya menajib bahwa mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi dalam arti muridnya juga Yusuf dan Muhammad, dan juga mazhab Hambali itu menyatakan la tabtul as-shalah, salatnya tidak batal. Jadi maksimal dari apa? Makruh, maksimal. Batalnya tidak, itu mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Asy-Syafi'i. Wasulina Sayyid Ibn Sallallahu Ta'ala yajuzu lil imami fi asna'i salawat al-khamsi an yaqra' min al-mushaf. Seorang yang modern, kalau tadi kan klasik, ulama-ulama klasik apa? 12 Miladiyah, 12 sudah 7-8 abad yang lalu. Sekarang yang modern yaitu Sayyid Ibn itu pernah ditanya, apakah boleh seorang imam itu ketika sholat 5 waktu dan sholat wajib itu membaca mushaf? Imamnya maksudnya. Khasatan sholat al-fajri, khususnya sholat subuh. Kenapa? Di anna takbira qiraati fiya matlubun badalika muhafadhatul ghalat awil nisyan. Makhafatan ghalat awil nisyan. Karena secara umum kepahaman kaum muslimin itu ya sudah benar ya, yaitu apa? Kalau dibandingkan dari 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka yang disunahkan baca Quran yang panjang kan sholat subuh. Itu memang disunahkannya itu di antara dibandingkan 4 waktu yang lainnya itu bacanya supaya yang lebih lama, yang panjang. Makanya sederhana ada yang panjang gitu kan gitu. Maksudnya yang lama juga lama enggak maksudnya. Ya, misalnya ya terus Jumat itu kan sunahnya asal jeda rakaat pertama, rakaat keduanya al-insan. Di sini gimana? Jumat sudah hilang semua jamaahnya. Kenapa? Bisa hilang semua jamaahnya. Hilang semuanya? Kalau baca itu. Iya. Jadi memang kalau imami itu sebenarnya sama ya. Mau baca Al-Baqarah, mau baca Anas, pasti zamannya hilang. Kalau sudah selesai, hilang semua. Jadi di mana-mana itu gitu. Program muslim dibacakan surah Anas dia pulang semuanya. Dibaca Al-Baqarah juga pulang semuanya. Ini sama-sama pulangnya. Tinggal pilih aja mau yang mana, kalau sama-sama pulangnya. Nah itulah yang menjadi sunnah ya. Sunnah ini ada yang kaifiyatan, ada sifatnya tata cara, ada yang sifatnya itu hakikiyah. Jadi bacaan sajdah rakaat pertama subuh itu termasuk memadukan dua-duanya. Tata cara iya, kemudian kekhusyuan juga diuji. Makanya kemarin saya ngaji di PDM itu Masjid Imam Bukhari yang saya sampaikan. Ya untuk Masjid Imam Bukhari yang menjadi sentra atau pusat dakwah Muhammadiyah di Kota Malang, ya, hendaknya menjadi contoh terbaik untuk aplikasi sunnah, iya sunnah disepakati kan tidak ada yang hilang itu. Kalau rakaat pertama sebentar, rakaat kedua alisnya nggak ada yang beda pendapat untuk hari Jumat. Nanti ada sujud tilawahnya kan gitu. Nah, ketambah lagi antara kita ini sedang membela Palestina, donasi sudah ya doa apa itu perlu nazilan. Makanya saya rekomendasikan minimal Jumat subuh ya itu paketnya itu rakaat pertama
sajdah, kedua lisan ditambah huruf nasilah itu subuh. Sedangkan Jumat kalau pas banyak-banyaknya jamaah ada baiknya kalau kemudian diamalkan itu. Ya, kalau sudah terbiasa itu yang minimal itu jangan terus-terusan ala-ala sama al-Husiyah terus. Ya kan sunahnya bukan itu, sunahnya ada lagi itu apa? Rakaat pertama al-Jumu'ah, kedua al-Munafikun. Nanti jamaahnya mesti pulang semua itu nanti. Habis nanti. Jadi baca al-Ikhlas ya jamaahnya habis. Baca al-Munafikun juga bakalan habis juga sama. Nah, tinggal pilih mana gitu. Nah itu ya nyicil lah kalau saya nyicil. Saya kemarin waktu itu gak tega juga, saya kemarin berbagi nyatir itu saya apa namanya rakaat pertama harus semua terus betah-betahnya harus bersungkatnya karena Jumat penuh ya. Nah yang kedua itu saya mikir Jojo yang bilang kita pulang semua ya apa? Kita pulang semua betul itu. Akhirnya yang kedua saya cuma al-Munafikun yang terakhir ya yang ladina amanu tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Padahal harusnya dari idza ja'al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah sampai terakhirnya begitu. Kalau rasanya kayak pesuku kabeh. Mulai rasanya padahal enggak tahu. Rasulullah tahu kalau Rasulullah itu mukjizatnya apa? Rasulullah itu kalau imami itu enggak usah lihat ke belakang, langsung tahu dari seluruhnya jamaah di belakang itu tahu semua. Singkat turunnya itu, singkat belakangnya itu, tahu semuanya. Ya. Itu diantara mukjizatnya Rasulullah SAW. Baik, gimana jawaban beliau? Ini sholat mampu ya. Jadi kenapa wa khosokan sholat al-fajr jadi anak takbiratul ratibiyah matlubun badani kama khobatan al-gulati al-kamisyan. Jadi maksudnya ini kenapa untuk subuh ini dari 5 waktu itu berarti kan 3 waktu ya, maghrib isya subuh ya. Tanya bagi yang beramal ya, karena kalau berasal kan sir. Nah maghrib isya subuh, kenapa untuk subuh itu dari 3 waktu itu yang ada tuntutan untuk melihat mushaf itu karena ini disunahkan panjang, subuhnya itu panjang. Jadi kalau ditambahkan rumahnya apa ya? Karena cuma 2 rakaat. Apa yang paling pendek? Jadi kompensasi kemudian ditambah sangat pendek. Sudah 2 rakaat. Itu yang pertama itu al-asr, yang kedua al-asr. Ya kemarin hari Selasa itu saya subuhan di Kelapa. Selasa, ya Selasa. Subuhan di Kelapa, yaitu yang alhamdulillah itu satu sok lebih sholat gereja sebelum rest area. Yaitu bacanya, saya masih siap-siapnya, wis nangkuk karena bacanya suaranya pendek banget kalau salah asar yang kedua asar wis habis ya gitu. Nah, sunahnya panjang. Nah, itu alasannya berarti kalau panjang-panjang pada pulang semuanya. Kalau ngomong gitu saja baca begitu. Ya, kalau masalah pulang semuanya ya semuanya mau panjang mau pendek ya akan pulang semuanya. Nah, apa karena matlubun badalika makhabatul al-misal itu tuntutan ya karena khawatirnya itu nanti dia keliru atau lupa ketika enggak baca mushaf. Maka apa jawaban beliau? Ya juzu dalika idza da'at ilail hajat. Boleh. Jadi boleh ini tadi kan kebanyakan sunnah yang sudah sepakat. Nah, ini saya bebas yang ulama madzhab Hambali yang termasuk modern. Di era modern ini beliau mengatakan boleh apabila kebutuhan itu memanggilnya, mengharuskannya. Kama tajuzu qira'atu minal mushafi fi tarawih, dan itu posisinya sama mau sholat wajib mau sholat tarawih ya sama saja. Liman la yahfadzul Quran, la yahfadzul Quran, bagi siapa imam yang ketika membaca yang dimaksud itu dia belum hafal.
bacaan yang dimaksud dia belum hafal. Nah, kemudian argumennya ini disebutkan nama. Waktu kan dakwaan Maula Aisyah radhiyallahu anha yusalli biha fi Ramadan bil mustaqim. Dasarnya adalah sebuah riwayat bahwa Zakwan yang merupakan maula atau budaknya Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu ngimami beliau dengan membaca mushaf itu ketika bulan Ramadan, maksudnya salat. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya ahli majzuman, ya. Jadi ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa tatbirul qiraati fi salati fajr sunnah, dan memanjangkan bacaan ketika salat subuh kan sunnah, lebih lama maksudnya. Fa idza kana imam la yafadul mufassala bala ghayruhu min baqiyatil Qur'anil Karim jaza lahu an yaqra'a min al-mushaf. Ini kalau imamnya itu belum hafal surah-surah mufassal ataupun yang lainnya selain daripada surah mufassal itu, maka boleh baginya membaca mushaf. Wa yusrahu an yastaghinna bi hifdzil Qur'an, tetapi disyariatkan baginya itu supaya terus menyibukkan dirinya untuk terus berusaha menghafal Al-Qur'an. Sehingga kalau dia baca Al-Qur'an itu supaya dia dibaca yang lainnya lagi, karena yang itu akhirnya sudah hafal, gitu ya. Sebenarnya belum hafal, ya sementara baca dulu, setelah itu dia merasa masa sih aku imami kok baca Quran terus, udah qofnya saya hafalkan, akhirnya hafal, pindah ayat berikutnya. Al-Dariyat juga belum hafal, berarti Al-Dariyat baca dulu, itu dihafalkan, akhirnya Al-Dariyat hafal, kemudian geser ke Al-Qur, terus begitu sampai akhirnya apa yang menjadi 5 tahun yang lalu dia baca terus. Nah, setelah 5 tahun yang belum dibaca itu sama sekali dia sudah hafal sama sekali, sehingga dia kalau membaca pada surah yang lebih panjang atau yang belum dihafalkan. Itu salahnya beliau. Wa ayatahina bidzalika, supaya dia itu bersungguh-sungguh untuk menghafal, untuk yang dia apa yang dia ingin bacanya. Au yaqul basala al-aqal hatta la yahtaju ila qira'atin al-mushaf. Atau yang setidaknya dia menghafalkan surah mufassal yang dia yakin sudah hafal, sehingga saat itu dia tidak butuhkan untuk membaca lewat mushaf. Wa al-mufassal surah Qaf ila akhir Quran. Yang dimaksud surah mufassal adalah dari surah Qaf sampai dengan surah Qaf, Al-Dariyat, Al-Tur, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Rahman, Al-Waqi'ah, seterusnya ya, itu sampai dengan Anas. Itu ya surah Mufassal. Nggih, Waalaikumsalam. Terkait dengan membaca mushaf. Nggih. Kalau dari kesejarahan kaidah atau apa menjadi pola ukurnya, apakah boleh dan tidak tadi, itu kaitannya dengan dari sejarahnya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang paham bahasa Arab. Artinya mereka membaca mushaf atau non-mushaf gitu, atau hafal, itu kan kaitannya dengan mereka sudah membacanya itu dengan membaca yang mereka paham artinya. Ya. Nah, kalau itu diterapkan di kita Indonesia, sementara kita baca berarti hanya mengejar bacanya, gitu ya. Kaitannya. Jadi keuntungan atau menjadi kepentingan apa sehingga nanti kita membaca dengan mushaf? Apakah kita hanya mengejar ya keselesaian dari membaca Quran, ataukah sebenarnya lebih kita sholat itu mengejar bahwa kemaknaan atau kedalaman sebuah bacaan yang kita resapi dalam baca Al-Quran, ya, itu seperti itu pertama. Kedua, kalau dipraktikkan dalam mushaf, artinya kan ada aktivitas yang harus balikan mushaf, artinya kan ada aktivitas tidak sekedar baca terus mushafnya bisa berbalik sendiri kan, berarti kan ada aktivitas kita juga membalikkan mushaf gitu ya, kalaupun kadang mungkin kerangannya jadi balik lagi gitu. Nah, itu juga ada pertanyaan bahwa kalau selain mushaf bagaimana gitu, kan ada HP, ada macam-macam, apakah itu juga diperkenankan seperti itu? Sementara. Baik, yang pertama apa standar, kita bicara fikihnya ya, bukan
idealnya. Cara fikih itu yang dituntut untuk keabsahan baik sunnahnya sholat itu adalah membaca sebagian dari Al-Quran, baik dia paham maupun dia tak paham gitu maksudnya. Kalau syariatnya demikian, tapi idealnya tentu udah gak ada hilaf. Idealnya itu semuanya kita baca itu kita bisa tahu artinya, bahkan kita paham betul itu arahnya kemana. Seperti misalnya Abu Ayyub Al-Ansari itu pernah ketika ikut perang menyerbu Konstantinopel, kemudian sebelumnya itu ada peristiwa di mana salah satu pasukan itu merangsek maju sendirian, kasarnya tanpa senjata, sehingga ya secara kesimpulan dia pasti dia akan terbunuh. Kemudian ada di antara kaum muslimin yang mengutip ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Sekarang kamu ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Itu langsung Abu langsung itu enggak benar itu. Ayat itu bukan untuk mengomentari orang yang merangsek ke medan perang. Terus apa? Itu kami, itu karena kami yang mengalami turunnya itu kami tahu. Karena kamilah yang dalam kutip menjadi sebab turunnya ayat itu. Bukan hanya kami sebagian sahabat. Yaitu apa? Kami ketika itu sibuk di kebun kurma, sehingga kemudian urusan jihad menjadi kayak dilupakan. Kayak sekarang berkebun terus jalan, lumayan mendapat untungnya tambah banyak, ya, tambah hidup tambah enak. Nah, jadi maksudnya ke sana. Itu contohnya. Jadi berarti kan beliau pemaknaannya kan langsung. Jadi karena bukan cuma menghayati, karena pelaku atau objek yang karenanya ayat itu turun, kasarnya tidak sepenuhnya begitu. Nah, tapi itu abdolia, bukan harus, bukan standar keharusan. Misalnya sholat jamaah tidak sah kalau imamnya tidak paham apa yang dia telah hafal, itu sudah tetap sah. Lantas terus sholatnya tidak batal, bahkan ketika membaca. Jadi standar sholat berjamaah itu bagi imam maupun bagi makmum itu tidak dituntut untuk semua yang dibaca, yang didengar itu dia paham semuanya. Itu karena nanti kalau begitu tuh jadi masyarakat, menjadi berat banget. Ya, mungkin bagi orang Arab yang bilang itu nggak masalah, orang Arab karena dia sudah include, namanya orang Arab yang mesti tahu apa yang dibaca. Gitu. Sebagaimana kita orang Indonesia itu kalau baca apa-apa yang bahasa Indonesia ya langsung paham maksudnya apa. Walaupun kalau saya tanya belum tentu dia tahu. Misalnya apa? Kalau bahasa Malangan, ya. Apa bahasa Malangannya Ibu Ratna antar ubi. Nah, coba Ibu Ratna antar ubi. Apa Pak? Palean apa? Ibu Ratna antar ubi. Palean apa? Coba dengan balik Ibu Ratna antar ubi. Sama. Nanti kan selalu ya baru saya kira ya aneh, gitu kan? Makan dimakan, gitu kan? Kalau Ibu Ratna antar ubi, ya podo ae. Padahal katanya diwali tetap sama, gitu. Jadi tidak semua orang Arab itu sebenarnya juga paham di Quran. Walaupun dia bisa bahasa Arab, tidak semua orang Arab itu ngerti Quran. Jadi tidak juga otomatis begitu, ya. Tidak otomatis. Nah kita kan tahu mufasir, kebanyakan juga orang Arab mufasir. Apakah kalau memang sudah paham semuanya kenapa ada mufasir? Artinya tidak, makanya itu tidak menjadi tuntutan di dalam keabsahan sholat itu harus paham apa yang dia baca. Kalau paham ya alhamdulillah, itu sehingga tidak mengapa. Nah yang kedua mengenai apakah itu karena gerakannya di luar gerakan sholat, apakah itu tidak membatalkan, itu juga sudah dibahas juga. Tapi ini
ruangnya tidak mencukupi, ada di pembahasan yang lainnya. Yang intinya itu karena ada hajah, da'at ilaihil hajah, karena ada kebutuhan maka gerakan itu boleh. Dalilnya banyak lah, misalnya kalau ada kalajengking, ada ular, ya pas kita sholat, jelas-jelas dia mau mematuk kaki kita misalnya. Apakah kita boleh bergerak menghindar? Ya, jangan, bukannya boleh, harus malah. Kalau ada jangan malah kena kalajengking, malah bagaimana? Jadi ketika kebutuhan mendesaknya itu maka jadi boleh. Nah, para ulama menganggap bahwa orang yang imam itu ketika baca Quran itu dengan mushaf termasuk kebutuhan yang diberikan. Tentu saja bagi yang ini, bagi yang pembelian, bagi yang melanggar sambil itu. Tapi kalau yang mengharamkan, membid'ahkan, ya itu termasuk bagian dari pertimbangannya kenapa nggak boleh, karena itu berarti ada gerakan yang bersuara. Namun demikian, dengan juga orang merenungkan dari riwayat Sahih Abu Bukhari tadi itu bahwa Ibunda Aisyah itu pernah diimami oleh Dakwan yang merupakan maulanya beliau, budaya beliau itu, dengan melihat mushaf. Pertama, asumsinya tadi coba kita pakai asumsi itu kan qiyam Ramadan, berarti bacanya mesti panjang gitu, mesti panjang, tidak mungkin pendek, nggak mungkin. Kalau baca berarti kan karena yang dibaca panjang, bukan al-Ikhlas gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu kira-kira baca mushaf itu maksudnya bagaimana? Dakwan itu kira-kira ya? Mesti apa? Mesti bergerak. Tidak mungkin dia lihat dan dia bilang ini bukan baru deh, ini sejak zamannya Ibunda Aisyah sudah terjadi. Ya kalau bacanya cuma setengah halaman kan mesti hafal semua itu orang sana itu. Kalau usah kita tanya, berarti mesti lebih dari 1 halaman. Berarti ada gerakan juga. Jadi gerakan sholat itu sudah, gerakan juga sholat untuk baca mushaf itu sudah ada dari zamannya sahabat dan tabi'in. Dan itu tidak bermasalah. Karena ada kebutuhan, jadi nggak masalah. Itu kalau mushaf. Bagaimana kalau HP kan lebih simpel lagi, cuma jari doang yang bergerak. Kalau tadi dengan bilang itu kalau ada kipas angin, ya, kemudian wis dibuka, ya kalau pakai manual ini, mergo durung hafal, akhirnya sudah Bismillah, kalau astagfirullah, tengah-tengah ini diwalik astagfirullah, terus bagaimana ini, nah, gitu kan. Tapi kalau HP kan tidak, HP itu malah simpel. Yang bergerak cuma jempolnya doang, jadi lebih simpel, lebih sedikit lagi gerakan. Korbannya tinggal satu, yaitu apa? Menghadapnya kemana ketika dia bacain? Berarti kan tidak mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, tetapi ke HP. Itu aja ininya apa? Yang jelas-jelas tidak. Dan itu karena kebutuhan jadi boleh. Karena kalau kita lihat nanti dalam adab dalam fikih sunnah ya, di mana adabnya ketika kita tahiyat akhir atau tahiyat awal, di mana kita tangan kita telunjuknya itu diarahkan atau diacungkan, maka saat itu sunnahnya kan yang dilihat jari telunjuknya, bukan tempat sujudnya. Jadi tempat sujud itu bukan mutlak secara umum ya, tapi ada keadaan di mana pas bagaimana, kalau pas tahiyat awal, tahiyat akhir, justru sunnahnya itu malah yang dilihat apa? Jari telunjuknya. Nah, itu berarti karena kita ada kebutuhan. Lalu apa gunanya kita pegang mushaf kalau nggak dilihat? Pegang tok. Karena mau lihat takut, karena harusnya lihat apa? Tempat sujud. Akhirnya mushaf cuma dipegang tok, ya malah nggak apa jadi malah hilang maksud awalnya untuk membaca, jadi tidak tercapai. Betul ya? Baik, sekarang demikian ada yang mau disampaikan. Ini kebetulan memang sudah selesai yang sebelum ditanya tadi. Yaitu apa? Faman ijtahada bil hifdzi yasallallahu amrah. Jadi dihimbau oleh para imam, jangan lelah untuk terus menambah hafalan, dan siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghafal itu insyaallah Allah mudahkan untuk hafal sebagaimana firman
bagi yang mengharamkan atau bahasanya membid'ahkan ya. Ini dari kalangan Madhab Hanafi dan Al-Dhahiri karena dari sahabat Ibnu Abbas yang berkata nahana Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu ayya umma an-nasu fil mushafi wa nahana ayya ummuna idzal muhtalim. Jadi dasarnya katanya khalifah yang kedua Umar bin Khattab itu pernah melarang kami dari imam yang memimpin jamaah sholat dengan membaca mushaf. Ini bukan dari Rasul langsung tapi dari khalifah yang kedua. Nah, poin yang keempat ini yaitu yang pesan dari Umar ini dikatakan riwayat ini sangat lemah bahkan cenderung palsu karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Nahsyal bin Sa'id. Apa komentar Imam Bukhari tentang perawi ini? Nahsyal bin Sa'id meriwayatkan dari Ad-Dhahhak, sedangkan Muawiyah An-Nasiri itu meriwayatkan darinya hadis-hadisnya mungkar. Ya, dari Naisaburi dari Sa'id bin mengatakan Nahsyal seorang pendusta. Demikian menyatakan pendusta oleh Imam Abu Dawud atau Al-Tirmidzi dari Ishaq bin Rahawai. Yang Nasai mengatakan bahwa hadisnya ditinggalkan. Ini kalau pengharamannya karena berkiblat pada khalifah kedua, maka kalau itu yang dimaksud, maka pengharamannya itu tidak bisa diterima. Berarti kalau harus pakai dalil yang lainnya karena dalil ini lemah, ya. Ini jangan dipakai. Itu ya. Jadi kalau kita kembali ke madzhab yang keempat itu berputarnya itu bukan haram tapi apa? Maksimal apa? Makruh tadi, ya. Dan makruh itu juga secara umumnya kalau kemudian dibutuhkan malah enggak itu kan makruh jadi mubah jadi lambat sabi makruh. Nah, itulah nah, bagaimana? Oke, saya sampaikan bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal ini. Muhammadiyah memilih pendapat untuk menggulingkan. Ini saya langsung pada kesimpulannya, yaitu demi terbebasnya dari ketiga perbedaan. Ada tiga perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Maka dari tiga itu kami berpandangan bahwa orang yang sholat sambil membawa dan membaca mushaf tidak ada larangan, terlebih jika dibutuhkan sebagaimana seperti yang saya tanyakan. Seperti sering kita temukan pada sholat malam ketika Ramadan yang panjang bagi seseorang yang khawatir terjadinya kesalahan bacaan Al-Quran atau tidak hafal. Nah, ini sama ya. Jadi pandangan Muhammadiyah dalam ini sama, jadi boleh. Kalau NU ya karena di madzhab Syafi'i jelas tadi menyatakan boleh secara mutlak, maksudnya bukan cuma sholat Ramadan atau sholat tarawih tapi juga sholat wajib juga dibolehkan. Walhasil secara umum mayoritas ulama itu tidak mengharamkan sama sekali, mayoritasnya. Hanya sedikit tadi di kalangan madzhab Hanafi dan Al-Dhahiri yang melarangnya, tapi rujukannya adalah riwayat yang lemah dari khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Demikian, tentu saja ini namanya sumbernya adalah dalil. Ya bisa jadi kalau misalnya ada yang punya analisa yang lain karena punya dalil yang sedekah berbeda dengan yang tadi saya sebutkan, kitab juga berbeda, kesimpulannya haram ya mungkin saja. Tetapi ini kita tahu jawab ilmiahnya apa? Kutipan-kutipannya ya itu tadi yang al-Mu'min Mudama, Sarul Majmu' Sarul Muhadarnya An-Nawawi, kemudian hadis dari Imam Al-Bukhari, itu yang menjadi rujukannya. Nah, kalau misalnya ternyata ada rujukan lain, ya silakan. Dan apalagi sebenarnya berbeda yang itu nggak ada masalahnya. Yang penting kita tegakkan tradisi ilmiah, semuanya ada referensinya, ada rujukannya, dan bisa jadi rujukan itu akan berbeda. Apalagi di era sekarang ini katanya masih banyak, masih ada ribuan kitab hadis yang ditemukan manuskripnya di era informasi sekarang ini yang belum di PDF-kan, belum ditulis ulang, belum dikasih secara teknologi. Itu masih ada ribuan di dunia kitab-kitab hadis. Jadi bukan hanya Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ya bukan hanya itu.
Islam itu agama dalil, dan Muhammadiyah langsung menyebutkan dalilnya harus makbulah. Yang penting verified, ya, artinya sahih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak masalah kalau kita merubah pendapat. Demikian